Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan ajak Anda semua buat belajar tentang pengertian produk domestik bruto serta manfaat, cara menghitung, dan kredit yang diterimanya. Negara memerlukan banyak pertimbangan dalam menentukan kebijakannya. Produk domestik bruto adalah salah satunya. Dalam penyebutan, istilah produk domestik bruto seringkali disingkat dengan PDB. Namun, apa sih arti produk domestik bruto ini? Daripada makin penasaran, simak pengertian lengkapnya berikut ini. Sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PDB? Perkembangan ekonomi yang dialami suatu negara hendaknya diukur menggunakan suatu sistem tertentu. Dengan adanya pengukuran yang baik, negara tersebut dapat menggunakan data yang dihasilkan dari pengukuran sebagai pijakan dalam membuat kebijakan. Salah satu alat ukur paling populer dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara adalah produk domestik bruto, disingkat PDB, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Gross Domestic Product atau GDP. PDB adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu, umumnya setahun. Fungsinya adalah, sebagaimana disebut di awal, alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Adapun cara menghitung produk domestik bruto suatu negara adalah sebagai berikut. PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. PDB produk domestik bruto, C konsumsi rumah tangga nasional, I investasi, G konsumsi negara, NX ekspor dan impor. Konsumsi atau C yang dimaksud pada formula di atas adalah konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam negara bersangkutan. Tingginya nilai konsumsi dapat mengindikasikan bahwa terdapat hasrat yang tinggi dalam masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Sedangkan angka konsumsi yang rendah dapat berarti bahwa sedang terjadi keadaan yang tidak pasti, sehingga menahan orang untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Investasi atau I di sini bisa berupa investasi domestik atau pengeluaran modal. Dunia usaha mengeluarkan uangnya untuk meningkatkan bisnis, seperti dengan berbelanja keperluan kantor, mesin pabrik, dan lain-lain. Dengan adanya peningkatan dalam bisnis tersebut, penyerapan tenaga kerja pun dapat terjadi. Belanja negara atau GI dapat berupa pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Belanja yang dilakukan oleh negara ini juga merupakan komponen yang masuk dalam skor PDB. Perdagangan internasional juga turut serta dalam menyumbang nilai produk domestik bruto. Skor NX diperoleh dari total nilai ekspor dikurangi nilai impor. GDP Indonesia sendiri menyentuh angka 1042 triliun US dollar pada tahun 2018. Pada tahun 2017, GDP Indonesia berada pada angka 1015 triliun US dollar. Oh iya, yang tadi itu adalah cara menghitung PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, ada pula cara menghitung menggunakan pendekatan pendapatan oleh faktor produksi. PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Jadi, secara garis besar, PDB adalah ukuran kesejahteraan yang sempurna bagi suatu negara. Sejarah singkat produk domestik bruto. Produk domestik bruto dibentuk pertama kali sebagai respon terhadap depresi besar yang sempat menghantam perekonomian Amerika Serikat. Setelah melakukan berbagai penelitian, sebuah lembaga riset ekonomi Amerika Serikat akhirnya menemukan sebuah metode untuk mengukur perekonomian negara. Saat itu, metode yang diusulkan adalah Produk Nasional Bruto atau PNB, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Gross National Product, disingkat GNP. Namun, setelah konferensi Bretton Woods pada tahun 1944,
diputuskan bahwa metode yang diusulkan sebagai alat ukur internasional adalah produk domestik bruto. Uniknya, walau Amerika Serikat mengusulkan produk domestik bruto sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi internasional, Amerika sendiri malah memakai PNB sebelum akhirnya diganti menjadi PDB pada tahun 1991. Manfaat produk domestik bruto. Setelah paham tentang pengertian produk domestik bruto ini, saya mau ajak Anda untuk paham tentang apa manfaat menghitung PDB. Sebagai suatu alat ukur perekonomian, produk domestik bruto memiliki beberapa manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dan yang keempat, sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Kritik terhadap PDB. Sepanjang puluhan tahun digunakan, PDB tidak terlepas dari kritik. Pertanyaan berikut ini adalah contohnya. Apakah kenaikan PDB berbanding lurus dengan kenaikan kesejahteraan? Berikut adalah beberapa kritik atas PDB. Yang pertama, tidak mengukur aktivitas perekonomian lain. Yang kedua, terbatas dalam satu wilayah saja. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan nilai kesejahteraan. Demikian penjelasan saya tentang produk domestik bruto beserta manfaat dan cara menghitungnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.